Hello, my name is Hilmin Fauzan. I'm from Digital Marketing Class B. I'm batch 2023 and I'm from University State of Jakarta. So today in this video, I will answer 6 questions about the videos that Ma'am Widya has given to us. This video is telling us about 8 simple principles about self-development. So yeah, let's get into it. First question, jelaskan prinsip dasar pengembangan diri yang dijelaskan dalam video. Bagaimana setiap prinsip dapat dikerjakan ataupun dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. So for me, di dalam video tersebut dijelaskan bahwasanya ada 8 prinsip simple self-development yang bisa kita lakukan untuk dan diterapkan di setiap harinya. Yang pertama, tentu kita harus breakdown planning kita dengan menggunakan SMART goals, karena SMART goals itu membantu kita untuk menuliskan dan juga merancang plan-plan kita mulai dari plan yang kecil hingga plan yang besar. Setelah menentukan tujuan kita, tentu kita harus mengidentifikasi diri kita, apa kelemahan dan kelebihan dari diri kita. Lantas setelah kita mengetahui diri kita, tentu kita itu harus menjalankan misi-misi ataupun hal-hal yang bisa ngebantu kita itu meraih tujuan ke depannya. Misalkan kita melakukan good habits in every day, in every single day, dengan kita membaca buku, kita menonton TEDx, ataupun kita itu mendengarkan podcast-podcast yang positif. Dan ketika kita menjalankan misi-misi di setiap harinya, tentu kita juga perlu yang namanya latihan bersyukur ataupun grateful. Karena dengan kita bersyukur, kita itu bisa merasakan impact yang terjadi di setiap harinya juga. Dan itu membantu kita untuk menyadari bahwasanya progres itu butuh waktu yang lama, tidak cepat dan tidak instan juga. Lalu kita itu bisa juga menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang sehat dan juga minum air putih yang cukup. Second question is, pilih 1 dari 8 prinsip yang menurut Anda paling relevan dengan tantangan yang sedang Anda hadapi. Jelaskan mengapa memilih prinsip tersebut dan bagaimana Anda akan mengimplementasikannya. Menurut aku sendiri, prinsip yang paling penting untuk saat ini adalah berlatih bersyukur. Karena struggle yang aku alami sendiri itu, aku kadang terdistraksi oleh achievement yang udah didapetin oleh orang, dengan video-video di sosial media menunjukkan betapa successfulnya seseorang, dan that's why aku selalu merasa aku tertinggal gitu loh. Dan di situ aku butuh yang namanya berlatih grateful, practice grateful, dan ya itu bakal ngebantu banget untuk aku di setiap harinya itu ngingetin diri aku bahwasannya aku udah ngelakuin hal yang terbaik, aku udah ngelakuin 1% progres kebaikan di setiap harinya. Dan juga untuk implementasi rasa bersyukur aku, tentu aku akan tulis wishes and hope for this day and next day. Karena dengan aku nulis kayak gitu, aku juga jadi punya catatan bahwasannya aku tuh punya track record ataupun jejak yang ditinggalkan di setiap harinya. Third question, dalam video dijelaskan pentingnya disiplin diri dari salah satu pilar pengembangan diri. Buatlah rencana kegiatan mingguan yang mencakup penerapan disiplin diri dari berbagai aspek kehidupan Anda, misalnya belajar, kesehatan, dan pekerjaan. So basically aku gunain Google Calendar untuk time blocking, untuk menentukan jadwal-jadwal ataupun goals-goals yang mau aku raih di setiap harinya. Dan untuk di hari Senin nanti dan seterusnya, aku mempunyai kebiasaan di pagi hari aku harus pergi gym bersama temen aku karena juga udah member. Aku nggak mau ngebuang duit aku, dan juga aku nggak mau ngebuang duit bahwasanya aku udah bayar gym tapi aku nggak nge-gym. Lalu setelah gym aku ada kelas biasanya, dan setelah kelas aku langsung hold a meeting sama teman-teman organisasi di kampus dan di luar kampus. Dan juga untuk di malam hari biasanya aku punya agenda untuk ngobrol sama teman-teman kos yang ada di sini. Dan juga aku biasanya every night call sama orang tua juga untuk mengabari hari-hari aku dan juga ya kesibukan aku. So fourth question is, diskusikan bagaimana pengaturan waktu dan prioritas dapat membantu dalam pengembangan diri. Seperti yang telah dijelaskan dalam video, berikan contoh nyata dalam kehidupan Anda. So tentu dalam menjalankan self development ataupun personal development itu butuh yang namanya time management yang efektif dan juga efisien. Karena dalam menjalankan self development sendiri, kita itu tidak harus memenuhi
plan-plan ataupun kegiatan or activities yang ngebantu kita untuk meraih tujuan kita atau meraih tujuan besar kita itu di setiap harinya. Nggak harus, namun dengan time management yang baik, yang efektif dan juga efisien, itu ngebantu diri kita itu menjalankan self development agar tidak overwhelm dan juga tidak stres. Dan untuk dalam kehidupan aku sendiri, contohnya itu di minggu lalu aku punya 3 tes yang sama-sama penting atau 3 misi yang sama-sama penting, atau activities yang sama-sama penting. Tapi dari diri aku sendiri, aku tetap menjalankan habit-habit yang udah aku bentuk di setiap harinya. Lalu kemudian aku mulai breakdown dan juga identifikasi dari 3 activities ini, mana yang lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu, mana yang dibutuhkan dari segi waktu, dan juga mana yang dibutuhkan dari segi tenaga. Misalkan yang misi atau aktivitas A ini lebih gampang mudah dikerjakan dan juga waktunya itu lebih lama, jadi aku lebih mementingkan untuk mengerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu dibandingkan harus mengerjakan yang lebih susah namun timeline yang mepet. Question, bagaimana cara menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri jangka panjang? Berikan 2 strategi yang Anda dapat pelajari dari video untuk tetap termotivasi. Menurut saya pribadi ada 2 strategi yang di dalam video kita bisa pelajari, teman-teman. Yang pertama yakni ada visualisasi dan juga afirmasi positif. Mungkin penjelasannya, kita bisa meluangkan di setiap hari kita itu untuk memvisualisasikan diri kita dan juga mengafirmasikan hal-hal yang positif di setiap harinya. Mungkin dimulai dari ketika kita bangun tidur, kita harus bisa mengucapkan hal-hal baik untuk hari ini, dan juga kita harus memvisualisasikan setelah bangun tidur kita mau melakukan hal baik apa gitu loh. Dan yang kedua itu sistem penghargaan atau awarding dan accountability, yang dimana sistem penghargaan ini atau self reward yang biasanya kita ketahui bareng-bareng. Self reward ini penting karena kita itu menjaga mood kita, menjaga sistem, istilahnya sistem pengerjaan di plan-plan kita agar kita tuh tidak merasa overwhelmed dan stres juga. Dengan kita self reward, kita juga bisa merasakan dampak yang udah kita lakukan di progres yang udah kita lakuin di setiap harinya. Tapi untuk self reward sendiri kita harus mematoki ataupun kita harus punya rancangannya juga agar tidak merasakan self reward yang berlebihan. Last question is, jelaskan bagaimana penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan membantu Anda dalam mencapai tujuan jangka panjang. Kebetulan untuk saya sendiri atau untuk aku sendiri, aku menerapin prinsip Kaizen atau biasanya prinsip 1%, di mana aku harus melakukan 1% kebaikan ataupun 1% activities yang baik ataupun hal baik gitu loh. Karena menurut aku sendiri, dengan kita melakukan pekerjaan dengan 1% progres di setiap harinya, itu akan membantu kita mendisiplinkan diri kita dan juga men-set atau set diri kita di istilahnya productivity yang sama di setiap harinya, dan itu ngebantu kita juga untuk mencapai tujuan jangka panjang. Karena dengan kita berprogres di setiap harinya, tentu tujuan-tujuan besar juga akan semakin bisa kita raih karena kita udah melakukan progres dari 1% hingga 100% tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.